Yang pertama adalah besarnya penurunan konsolidasi primer. Nah, ini topik pertama, besarnya penurunan konsolidasi primer. Nah, untuk lempung normally consolidated, untuk tanah normally consolidated, penurunan konsolidasi primer adalah SC sama dengan CC. CC adalah indeks pemampatan. Ingat, CC itu bukan koefisien konsolidasi. Nah, banyak orang yang keliru membaca koefisien konsolidasi. Mentang-mentang ini untuk menghitung konsolidasi primer, terus ada orang menyebut CC itu koefisien konsolidasi. Ini salah. Harusnya ini indeks pemampatan atau compression index. Nah, C kecil itu compression. Nah, compression index. Terus ini rumusnya SC. SC sama dengan penurunan konsolidasi primer sama dengan CC indeks kompresi. H itu tebal lapisan yang ditinjau. Tebal lapisan yang ditinjau. Nah, misalnya ini muka tanah, terus ini lempungnya sekian, terus ini tanah keras, ini keras, ini lempung. Nah, itu ini. Terus E itu angka pori, E0 angka pori mula-mula. Terus log P1 dibagi P over burden P0. Nah, P1 itu tekanan over burden akhir atau tekanan yang mencapai titik tersebut sesuai dengan beban rencana. Nah, ingat P ini bukan beban di permukaan tanah. P ini bukan beban di permukaan tanah. Nah, P ini bukan beban di permukaan tanah. Mungkin kalau saya gambarkan, misalnya seperti ini. Ini rumah. Nah, rumah besarnya W. Nah, dengan berbagai metode penyebaran tegangan, kita hitung tegangan di tengah ini, tengah lapisan. Kenapa? Karena dianggap tegangan di tengah lapisan itu rata-rata. Paham ya? Tegangan di permukaan berbeda dengan di tengah, berbeda dengan di bawah. Nah, biasanya kita ambil tegangan di permukaan lapisan. Tegangan di tengah lapisan. Alasannya kenapa? Karena untuk rata-rata itu. Gampangannya untuk rata-rata, meskipun sebenarnya tidak rata-rata juga, tetapi dianggap rata-ratanya itu berada di tengah sini. Nah, ini P, delta P ya, mungkin delta P. Nah, cara nyari delta P ini gimana? Misalnya dengan metode 2V 1H. Ini sudah kita pelajari. Atau metode Bose-Einstein dan lain-lain. Ini delta P ini sama dengan delta sigma V ya. Nah, ini kita sudah membicarakan di metode Bose-Einstein, teori Bose-Einstein, terus kita pelajari 2V1H dan lain-lain. Nah, delta P ini bisa adik-adik dapatkan dari teori tersebut. Nah, setelah dapat delta P, adik-adik punya P0, tekanan over burden mula-mula. Nah, terus berarti tekanan over burden akhir berapa? P0 aksen ditambah delta P. Nah, ini. Terus kalau misalnya tanahnya ini terlalu tebal, adik-adik kalau langsung menghitung di tengah-tengah sini, kemungkinan melesetnya banyak. Kenapa? Karena tadi hanya pendekatan ya, ini tegangan ini kita hanya mendekati tegangan rata-rata. Kalau adik-adik mengerjakan PR yang sebelumnya, adik-adik lihat PR tegangan Bose-Einstein dan lain-lain, 2V1H dan lain-lain, delta P ini nanti kurvanya seperti ini. Nah,
kurvanya lengkung. Sehingga kalau adik-adik ini sangat sangat besar jaraknya, sangat besar tebalnya, kalau adik-adik langsung hitung di tengah-tengah sini, ini melesetnya sangat besar. Tidak rata-rata benar. Melesetnya rata-ratanya salah. Terus solusinya gimana Pak? Solusinya biasanya dipias-pias. Dipias-pias seperti ini. Nah, ini dipias-pias. Tiap 1 meter, setengah meter ini dipias-pias. Terus ini kita hitung penurunan pada masing-masing layer. Berarti kita hitung SCI sama dengan CC, HI, terus 1P, 1 plus E0, log P1 I per P0. Nah, berarti P1I apa? P1I sama dengan tadi P0I ditambah delta PI. Nah, ini pada tiap-tiap lapis. Pada tiap-tiap lapis nanti ketemu penurunan konsolidasi primernya. Terus penurunan total berapa? Penurunan pada lapisan ini berapa? Ditambah semua lapisan ini. Paham ya? Itu jika tanahnya homogen. Jika tanahnya tidak homogen, berarti CC-nya ini juga tidak homogen. CCI. Nah, itu ya. Gampangannya seperti itu. Ini untuk normally consolidated. Nah, ini normally consolidated. Kurva konsolidasinya seperti ini. Ini kurva konsolidasi yang didapatkan dari hasil pengujian konsolidasi. Sumbu tegak E, sumbu horizontal P dalam skala log. Yang horizontal, yang tegak skala biasa. Dari hasil pengujian adik-adik mendapatkan kurva yang ini, kurva laboratorium ini. Terus pertama adik-adik cari dulu tekanan PC, tekanan prakonsolidasi. Ketemu tekanan prakonsolidasi, terus adik-adik ketemu E0-nya, ini dari hasil pengujian di laboratorium. Terus dibuat kurva laboratorium ini. Dibuat kurva lapangan ini. Nah, ini dibuat kurva lapangan. Terus, setelah dibuat kurva lapangan, tadi adik-adik misalnya ingin merancang di lapangan. Ini ada rumah. Nah, rumah, terus kedalamannya H, delta H seperti ini. Nah, delta H. Terus, tadi adik-adik pertama menghitung berapa beratnya rumah ini, berapa beratnya fondasi ini, berapa beratnya bangunan ini. Terus tadi dipias-pias kalau hanya ini, bukan delta H ya. Terus hanya ini dipias-pias menjadi delta H menjadi kecil kalau hanya cukup besar. Kalau hanya ini cukup besar dipias-pias. Terus dicari titik-titik delta PI. Nah, pada masing-masing pias ini dicari titik delta PI dengan yang paling mudah metode 2V banding 1H. Dicari ini delta PI. Terus dimasukkan rumus tadi SCI sama dengan hanya berarti HI atau delta H ini 1 plus E0 kali CC log PI, P1I dan P0I dibagi P0I. Kalau nggak salah rumusnya seperti ini. Ketemu masing-masing lapisan, terus dijumlah. Nah, kalau dibuat secara grafis seperti ini. Ini karena dia normally consolidated, P0 sama dengan PJ. Sehingga kedudukan awal, kondisi awal tanah adik-adik itu di titik A, P0 aksen, E0 aksen. Terus diberi ini, penambahan tegangan ini. Nah, penambahan tegangan vertikal, delta P.
Sehingga E0-nya turun sesuai garis coklat ini. Sehingga E0-nya turun sesuai garis coklat. Garis coklat ini. E0-nya turun sesuai garis coklat sampai di titik E1, P1. Seperti ini. Paham ya? Ini E1, ini titik E1. Nah. Ini kalau dibuat secara grafis seperti ini. Nah, ini kurvanya seperti ini. Nah, terus E1 ini dikonvert jadi SC dengan rumus ini. Rumus ini dikonvert. Nah. Itu ya. Nah, insya Allah paham. Nah, awalnya dari kurva ini terus dikonvert ke ini. Nah, cara ngonvertnya adik-adik nggak usah ambil pusing, langsung saja pakai rumus ini. Jadi dengan metode rumus ini tuh langsung dari ini ke convert ke SCI. Nah, itu ya. Ini kalau kita jelaskan mungkin agak panjang nanti. Cara ngonvertnya. Terus yang kedua dengan pada tanah penurunan konsolidasi pada tanah over consolidated. Nah, pada tanah over consolidated adik-adik sudah tahu kan kalau PC itu lebih besar daripada P0. Ini adik-adik bisa lihat PC lebih besar daripada P0. Kelihatan kan? Nah, terus P0 itu tekanan saat ini. Sebelum dibangun. PC ini tekanan maksimum yang pernah dialami oleh tanah tersebut. Nah, ini sudah kita jelaskan kenapa tekanan maksimum yang pernah dialami oleh tanah tersebut lebih besar daripada tekanan saat ini. Ini sudah kita jelaskan. Salah satunya adanya penggalian. Nah, misalnya ini tanahnya itu awalnya berbukit gunung seperti ini, terus diratakan. Ini hilang. Nah, berarti di titik sini dulu tanahnya pernah mengalami beban berapa? Nah, pernah mengalami beban sekian. Misalnya ini Z1 berarti dulu pernah mengalami PC-nya gamma kali Z1. Terus P0-nya berapa? Ini misalnya Z2. P0-nya berarti tekanan overburden-nya berarti PO-nya berarti gamma kali Z2. Tentu saja Z1 lebih besar daripada Z2. Sehingga PC lebih besar daripada P over burden. Nah, ini. Nah, kondisi tanah saat ini di kurva konsolidasi ini berada di titik A. Nah, cara membuat kurva lapangan untuk tanah over consolidated, adik-adik sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya. Paham ya? Nah, ini adik-adik sudah mempelajarinya. Nah, terus kasus pertama jika P1 itu apa tadi? P1 itu P over burden ditambah delta P. Nah, jika tekanan yang dibebankan ini lebih kecil PC aksen. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, ini delta P. Nah, awalnya tekanannya di sini, terus ditambah delta P jadi P1 di sini. Nah, berarti E1 berapa? E1 di sini berarti. E1. Nah, E1 berarti dia mengikuti CR bukan CC. Nah, CR modulus recompression, modulus kompresi kembali.
index recompression, indeks pemampatan kembali. Ini ya. Nah, indeks pemampatan kembali. Terus indeks pemampatan kembali ini didapat dari mana? Ini dari pengujian konsolidasi beban siklik ini ya, beban siklik. Nah, pengujiannya adik-adik bukan beban siklik ya, bebannya diangkat. Nah, diangkat dihilangkan. Jadi saat pengujian konsolidasi untuk mendapatkan indeks pemampatan kembali ini adik-adik membebani. Nah, pembebanannya dari kecil naik, terus dilorot, dihilangkan sedikit demi sedikit. Berkurang, terus ditambahi lagi, dinaikkan, dan seterusnya. Nah, ini nanti dapat indeks recompression. Ini. Nah, paham ya? Nah, ini indeks recompression. Nah, jadi jika P1 ini lebih kecil dari PC, berarti dia berjalan di indeks recompression ini. Belum berjalan di indeks pemampatan. Belum berjalan di indeks pemampatan. Nah, paham ya? Jadi hanya sampai di kurva biru ini. Nah, rumusnya apa? Rumusnya mirip yang tadi, hanya CR-nya kita ganti CC-nya hanya kita ganti CR. Indeks pemampatannya kita ganti indeks pemampatan kembali. Nah, ini rumusnya mirip. Nah, biasanya indeks pemampatan kembali ini lebih landai dibandingkan indeks pemampatan. Paham ya? Nah ini. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Jika adik-adik tadi misalnya ini ada bukit atau ada tanah terus digali atau diratakan. Ada bukit diratakan atau digali. Jika bebannya di sini, beban masa lalu ini ya, bebannya timbunan ini, bebannya bukit ini lebih besar daripada beban struktur saat ini, new, ini old, beban struktur saat ini, struktur yang baru. Jika beban bukit ini, beban lama, lebih besar daripada beban struktur baru, pemampatannya hanya kecil. Kenapa? Karena indeks rekompresi itu biasanya kecil. Nah, ini juga tadi sejalan dengan yang namanya preloading tadi. Ini juga sejalan dengan yang namanya preloading tadi. Di preloading kita beri beban W. Di preloading kita beri beban W. Misalnya ini W preloading, terus dia mampat, terus dipapras sehingga rata, terus kita beri beban struktur baru. Nah, jika beban preloading ini lebih besar daripada beban struktur yang baru, berarti dia masih sampai di sini, sampai di CR. Belum mencapai CC ini. Akibatnya apa? Akibatnya penurunan struktur yang baru itu sangat kecil, relatif kecil dibandingkan jika dia melebihi PC aksen, melebihi tekanan prakonsolidasi. Nah, ini dasar teorinya preloading dari sini. Nah, jadi jika memberi preloading, adik-adik sebaiknya beban preloading itu lebih besar daripada beban struktur yang baru. Alasannya apa? Alasannya agar penurunannya lebih kecil. Nah, kalau lebih ini nanti di sini E-nya jadi sekitar ini, E1 misalnya. Nah, paham ya? Ini tadi kasus pertama untuk over consolidated. P1 aksen lebih kecil daripada PC aksen. Terus kasus kedua,
Jika P1 aksen, P1 aksen tadi apa? Kita tulis ulang, P1 aksen, P0 aksen ditambah delta P aksen. Delta P aksen ya ini. Nah, jika P1 aksen itu jatuhnya di CC. Nah, P1 aksen jatuhnya di CC. Nah, berarti dia akan terkonsolidasi kembali. Nah, ini adalah zona konsolidasi kembali. Di sini akan terkonsolidasi kembali. Nah, paham ya? Nah, berarti dia akan mengalami konsolidasi. Kenapa? Karena PC-nya lebih kecil dari beban saat ini. PC-nya lebih kecil daripada beban baru. Nah, sehingga untuk menghitung penurunannya, adik-adik harus dua tahap. Tahap pertama di sini dari P0 sampai PC ini ya, P0 sampai PC atau PC min P0, terus dari P1 min PC. Log P1 min log PC. Kalau log dikurangkan kan jadi per, paham ya? Terus koefisiennya yang ini, koefisien yang ini saya tulis E1 ya, saya tulis EA, terus ini EB. Nah, ini EB. Nah, EA, ini EA. Ini EA, terus ini EB. Nah, EA menghitungnya pakai CR, pakai indeks pemampatan kembali. EA ngitungnya pakai indeks pemampatan kembali, terus EB-nya ngitungnya pakai indeks pemampatan. Nah, paham ya? Nah, insya Allah mudah, logikanya mudah. Jika dia bebannya lebih dari prakonsolidasi, berarti dia penurunannya dua tahap. Tahap pertama yang CR, tahap kedua yang CC. Nah, paham ya? Insya Allah mudah, ini dua tahap. Nah, ini kasusnya sama dengan normally consolidated. Bisa dibuat pias-pias. Paham ya? Ini bisa dibuat pias-pias. Kalau hanya ini terlalu besar, dibuat pias-pias jadi HI. Terus ini PC, kalau PC tetap P0I dan seterusnya. P1I dan seterusnya. Nah, ini ya, SCI. Nah, ini kasusnya sama dengan kasusnya sama dengan normally consolidated yang tadi. Oke, kita lanjut. Insya Allah logikanya mudah. Kalau over consolidated berarti dia dua tahap. Logikanya mudah.